dulu faktor ya bagus kelihatannya kok lagi buruk ada masalah apa nih? Nah, terima kasih Pak Sus. Ini mau saya menanyakan hal terkait pembelajaran bagus khususnya di kelas 4, yaitu terutama selama pandemi ini anak-anak kalau dikasih tugas itu di rumah dan mengerjakan itu kalau berteliti tidak tulisannya sendiri bagus, tulisannya seperti orang tua atau orang biasa. Kalau tahunya faktor dari mana itu kalau tulisannya orang tua itu anaknya berlebih orang tuanya dia tulisnya bagus kalau faktor dari mana waktu yang bisa orang tua. Ya, setelah diteliti bagaimanapun setiap hari saya itu mengamati pembelajaran itu, biarpun dimiripkan oleh orang tuanya itu tetap tidak sama dari gaya misalnya dari formatnya masih dan lain-lain itu tetap beda. Untuk itu kami mohon kepada Pak Agus bagaimana cara menangani masalah tersebut. Ini caranya adalah untuk menangani masalah apa tadi Pak? Masalah kalau ada tugas itu siswa tidak menulis dengan sendiri, tapi dituliskan oleh orang tua atau yang dewasa. Apa itu Pak ya? Terus ada juga Pak, pernyataan dan juga ini dengan terkait dengan masalah banyak orang tua yang kerja merantau Pak. Ada yang merantau di Taiwan, di luar negeri, dan itu ikut dengan banyak. Dan untuk itu masalah pembelajaran Pak itu terus terang beda dengan yang dihidupi oleh orang tuanya. Jadi saya mohon dua kasus itu, yang pertama adalah tentang tidak tulisannya sendiri, yang kedua adalah malas tidak ditumbuhi oleh orang tua kandung. Kira-kira kalau dituliskan orang tuanya itu hasilnya apa ya? Kira-kira dulu sudah punya terus tidak istighfar orang tua yang menuliskan tentang anaknya sendiri, kira-kira masalahnya apa ya? Sebenarnya dari awal itu orang tuanya tidak mengaku Pak. Pertama saya tanya-tanya, tapi lama-kelamaan setelah ada pendekatan ini kepentingan belajar anak itu sendiri tentang peningkatan, saya juga jelaskan bahwa anak ini perlu tanggung jawab, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, kita bersama-sama, guru dan orang tua ini harus kerjasama demi kebaikan anak. Nah, terus orang tua tersebut itu mengaku Pak bahwa benar karena merasa kasihan anaknya, ya jujur menikah itu alasannya jujur, jadi mengaku bahwa itu bukan tulisannya anaknya sendiri. Orang tua jadi kasihan sama anaknya. Kasihan. Oh itu Pak, kok kasihan kenapa Pak? Karena lupa, karena banyak aktivitas, ada mengkaji, kalau di MI, kadang ada di madrasah, dan orang tua itu merasa kasihan dengan banyaknya aktivitas yang sekarang ini, tapi di satu sisi kita juga harus memberikan tanggung jawab terkait dengan tugas itu, bagaimanapun itu adalah tugas anak, jadi orang tua itu banyak mendampingi. Jadi kalau ada pendampingan setidaknya orang tua ini kan bisa mengarahkan tapi tidak menuliskan, tapi hanya mengarahkan yang kurang, itu yang menambahkan adalah orang tua. Kalau di sekolah ya kita guru sebagai pembimbing dan tanggung jawab itu sekolah tetap gurunya, gitu Pak. Selain kasihan tadi apa ya Pak? Masalahnya orang tua sampai mau-maunya menuliskan
jawaban atau menuliskan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada anaknya. Terus selain kasihan kira-kira apa? Mungkin pertimbangannya gengsi juga bisa Sanksi. atau nilai. Oh gitu ya? Terkait nilai untuk memperoleh nilai yang bagus. Apapun dilakukan demi anak. Namanya orang tua dan anak ini kan ada ikatan, Pak. Nah, anakku tulisannya elek, nilainya jelek. Nah, hal-hal seperti itu saat ini kan memang perlu pemahaman, Pak, orang tua. Nah, orang tua sekarang itu ya itu tadi, kalau bisa seperti ini itu gengsi, Pak, ya dipertahankan tidak nilai atau moral yang kita lihatkan. Kalau kita melihat nilai, ya mestinya malu dengan jadi tadi bukan hasil dari kerjaan atau anak itu. Aplikasi ya, buat gengsi kalau datang lihat juga. Ya, Pak. Ya. Selain itu Pak, ada lagi Pak. Kenapa kok mereka maunya memutuskan apakah mereka kasihan selain gengsi mendapat nilai jelek, ujungnya apa mereka? Mungkin iya, mungkin saya juga tidak, cuman setelah anaknya itu saya di sekolah, padahal berulang kali itu Pak, kenapa kok selalu begitu, kok tidak ada perubahan, apa yang artinya saya tetap menggali informasi dari anak itu sendiri, apa sih nah orang ditulis waktu terus kepiye maksudnya, nah, dia itu gini Pak, terutama adalah ini masih suka bermain Pak ternyata, jadi dia itu ketergantungan main ternyata waktu lupa waktu betul, lupa waktu ya tidak menyalahkan ya Pak, ya mungkin antara bermain belajar mungkin mestinya porsinya kurang lebih sama ya, jadi biar ada keseimbangan, tapi dengan banyaknya aktivitas kita mungkin anak ini butuh refresh Pak. Nah juga orang tua juga tidak itu membebani, dalam artinya membebani kegiatan atau aktivitas yang begitu banyak, mungkin begitu Pak. Orang tua kan lebih apa ya, lebih ngerti lah maksudnya orang tua. Ya, gengsi, tidak membebani, tugas dari Pak Guru itu ya. Berarti tugasnya dari Pak Guru, apakah yang membuat siswa itu bukan berbeda, kira-kira apa ya? Orang tua merasa tugas dari gurunya kok bisa membebani siswa, kira-kira tugasnya bagaimana kalau bisa melakukan kemudian sebenarnya? Ya kita mungkin kurang komunikasi Pak. Pertama yaitu tadi yang sudah saya sampaikan di desa ini tuh Pak, istilahnya orang tua itu mayoritas pekerja Pak, jadi komunikasi antara anak dan orang tua itu kurang. Salah satu contoh Pak, ini ada yang namanya murid saya Febiandra Bima, itu anaknya masih tidur, orang tua dapat bekerja Pak. Setelah anaknya tidak tidur malam Pak, orang tua baru datang. Jadi komunikasi kurang apa? Artinya apa ya? Hal apa sih anak yang dibutuhkan? Makanya memang dalam keluarga itu komunikasi ini sangat penting. Apalagi kita sebagai guru ini kan tidak serta-merta istilahnya apa itu ikut di dalam keluarga. Sekedar kita karena membangun tentang anak mungkin kita bisa sharing bersama, tapi kalau di rumah kan apa-apa memang kalau masalah ekonomi kurang tidak bisa masuk. Kasihan, gengsi, berarti apa enggak apa ya? Memikirkan keuntungan sama ya, enggak keuntungan
masa depan anak ya, itu rencananya biar begitu apa udah sekolah itu rencananya dengan apa ya rencananya ada apa siswa Ya, ini Pak, rencana saya mungkin kalau Pak Agus ada waktu atau teman yang lain ada waktu, saya akan mengunjungi Pak ke rumah atau memberikan pembelajaran rutin. Nah, rutin artinya untuk memastikan, kiranya kalau kita berkunjung, artinya kebiasaan mas-masan anak kalau dulu kan mungkin ada ilmu pakewo, ilmu pakewo, dan nanti saya observasi, artinya sejauh mana anak ini malasnya di mana, terus apa yang disenangi anak kalau di rumah belajarnya apa, dan apa itu terus disukai apa, jadi nanti biar tahu, biarpun itu sebentar tapi itu mematikan. Selain itu bisa nanti misalkan tidak bisa bapak ibu mungkin dengan teman yang dekat di lingkungan tersebut kita mengajak ke situ biar nantinya ada perbandingan anak yang satu dengan yang satu yang lainnya, dengan adanya kemandirian yang melihat itu jalan pokok bisa berjalan dengan baik. Nah, mungkin itu Pak yang bisa dilakukan. Tapi ini nanti rencananya mengunjungi rumah-rumah siswa yang dituliskan orang tua atau biasa Pak ya? Iya, iya. Siswa yang kurang aktif itu Pak ya? Iya, betul. Nah itu Pak, mungkin ada rencana lain Pak? Seperti Pak, mungkin ada tambahan biar lebih efektif mengenai. Mungkin itu Pak, ini kaitannya dengan nilai ya, atau pengalaman materi. Mungkin dari awal Pak, sejak ada pandemi, kami pembelajarannya mulai dari itu membuat YouTube Pak, tidak YouTube Pak, video pembelajaran yang itu untuk mempermudah anak. Artinya apa? Anak ini kan waktunya banyak Pak. Jadi kalau berupa video itu kapanpun bisa dilihat. Dan kalau video itu biasanya kalau anak itu menari, anak bisa bergerak, bisa menjelaskan lebih konkret apa yang harus. Jadi di situ itu ada pemetaan masalah apa detail. Ketiga, kalau kita dijelaskan waktunya kan harus terpaku, tapi kalau video Bapak biasa dia bisa melihat, jadi bisa mendalami itu lebih enak. Paling seperti itu Pak. Dan itu saja yang kita dulu. Jadi anak itu biar merasa senang dulu. Setelah senang, nanti setelah senang itu nanti lama-lama bisa mengikuti. Terus satu rencananya, tadi ada dua rencana Pak ya? Iya. Ini tadi jadinya sudah dua rencana, kita sudah bisa menyelesaikan masalahnya Pak. Ini rencana yang pertama apa ya? Yaitu kunjungan. Kunjungan. Terus yang kedua adalah membuat video pembelajaran. Yang ketiga mungkin jadi yang buat saja itu dulu ya, baru yang kedua itu Pak. Iya iya. Bagus itu Pak. Kira-kira apa itu dirinya laksanakan? Kira-kira untuk melaksanakan kegiatan rencana tadi, hubungan dan dapat langsung dirinya laksanakan mulai kapan? Mestinya sejak dulu itu sudah ada Pak. Dalam arti sudah ada, cuma karena itu tadi yang pertama tidak ketemu banyaknya itu tadi ekonomi tak berperan karena ekonomi kurangnya malam, ya itu tadi ya mungkin akhir-akhir ini nanti kita koordinasi dengan itu Pak Komite Pak selaku perwakilan siswa, artinya biar kapan dan komite itu bisa menjadi karena komite juga bagian dari sekolah. Kita kerjasama antara komite, murid dan sekolah. Itu jadi mungkin dalam waktu dekat Pak
kita tetap komitmen terkait dengan hal itu. Tapi alhamdulillah Pak, saat ini setelah kita ada komunikasi ya, walaupun melalui grup itu orang tuanya juga sedikit anak itu jadi tadi dilepas. Jadi alhamdulillah kemarin ya, itu tadi masih diminta terkait dengan urusan. Jadi dengan bisa melibatkan komite juga Pak ya? Iya, iya. Karena untuk memenuhi komite, untuk menyepakati dengan orang tua nanti membutuhkan teman atau yang lain Pak? Ada membutuhkan bantuan atau tidak? Ya mestinya melibatkan karena kita itu dalam sekolah kan tidak sendiri. Kita bisa melibatkan kepala sekolah, teman sejawat untuk membahas ini kebaikan bersama. Iya, itu Pak. Jadi berkas untuk menggunakan komite dan untuk terjun ke kemana Pak? Ya itu tadi ke Wali Siswa. Ya, dia tadi Pak. Ya. Jadi bisa dengan apa itu Pak ya? Insya Allah Pak, karena itu merupakan tanggung jawab dari kami. Kita tetap beri pendidikan, apapun kita lakukan demi anak bangsa. Pendidikan itu penting. Anak ini adalah dasar. Kalau dasarnya kita itu fondasinya kuat, insya Allah negara ini kuat. Itu saja, terima kasih. Dengan yakin nanti rencana itu akan dilakukan untuk mengatasi semua itu Pak ya? Iya betul. Ya, komitmen Pak ya? Iya. Siap dijalankan Pak ya? Iya siap. Terus bagaimana rasanya Pak setelah lihat seperti ini Pak? Wah, Pak, artinya gini, kemarin itu saya pengen komunikasi atau bukan sama Pak Agus Sukarto. Tapi saya Pak, karena Pak Agus ini waktunya kan sibuk terus. Sibuknya tapi sibuk tanggung jawab karena dengan pembelajaran di kelas dan itu maksimal sekali. Kalau saya lihat Pak Agus itu penggunaan media, penggunaan IPA dan jadi anak itu mengerti. Dan saya itu pokoknya seperti Pak Agus. Ya, saya Pak sama. Iya itu Pak. Iya. Ini tadi anak sudah masih istirahat Pak. Untuk kesempatan karena kita juga mengambil surat edaran dari Kepala Dinas Pati kemarin bahwa 2 jam pertemuan Pak. Jadi yang pertama adalah bersama kenalan itu berartinya saya lanjutkan di rumah Pak melalui daring maupun luring. Ini ada kegiatan lain Pak? Kemana ya Pak? Mungkin kegiatannya ini Pak melanjutkan aplikasi Pak. Jadi guru itu habis memberikan pembelajaran kita tetap mengerjakan aplikasi karena kita menjawab kita apa yang kita sampaikan tadi, apa yang input maupun output, apa yang harus kita lakukan. Tetap kita kerjakan adalah saya juga mau masuk di kelas Pak. Nanti kalau ada nanti kita sering lagi Pak ya. oh iya. Mungkin kalau mungkin ada masalah saya juga nanti coaching juga ya. Sering juga Pak ya. Iya terima kasih Pak. Salam. Oh iya. Yang ini